Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan melakukan presentasi tentang laporan ujian tengah semester. Pertama, perkenalan. Saya Muhammad Fazil Lazan, NPM 1908-155. Lanjut. Saya Tuh Panjaitan MPM 1908101112. Saya Muhammad Sultan Ardiansyah dengan NPM 174. Saya Muhammad Ibatul Lagi dengan NPM 182. Saya Arya Fadila Daniswara, NPM 187. Oke, lanjut untuk di bab pertama pendahuluan, yaitu adalah latar belakang. Proyek merupakan upaya sementara yang dilakukan dalam suatu industri untuk menciptakan sebuah produk, layanan, atau hasil yang unik. Sebuah proyek bersifat sementara karena memiliki awal dan akhir waktu yang pas, dan karenanya menentukan lingkup dan sumber daya. Jadi, tim proyek seringkali melibatkan orang-orang yang biasanya tidak bekerja bersama, kadang-kadang dari organisasi yang berbeda dan dari bisa lintas geografi. Adanya permintaan proyek yang meningkatkan keuntungan perusahaan, tetapi di sisi lain peningkatan atas permintaan proyek tersebut dapat menjadi masalah dalam perusahaan apabila tidak memiliki manajemen perusahaan yang baik. Karena itu muncullah manajemen proyek yang dibuat untuk dapat menghindari atau meminimalisir kegagalan dan risiko proyek. Manajemen proyek merupakan penerapan pengetahuan, keterampilan, alat, dan teknik untuk kegiatan proyek agar memenuhi persyaratan proyek. Sistem ini hadir sebagai perangkat untuk membantu mengelola kegiatan-kegiatan berbentuk proyek, misalnya proyek konstruksi. Tanpanya suatu proyek akan sulit dieksekusi baik dari segi biaya, waktu, atau bahkan kualitasnya. Manajemen yang baik terkait dengan manajemen aktivitas seperti penjadwalan, pengelolaan human resource yang mana akan berujung pada estimasi biaya proyek yang perlu dianggarkan perusahaan. Perusahaan perlu berupaya untuk meningkatkan kualitas jasa yang diberikan dengan melalui pembuatan perencanaan yang terstruktur, sehingga lebih optimal dalam penggunaan sumber daya yang akan berdampak pada efisiensi kinerja internal perusahaan. Tanpa adanya manajemen proyek yang baik tersebut dapat menurunkan performa kerja perusahaan untuk memenuhi permintaan pelanggan. Apabila terjadi keterlambatan proyek, maka kompensasi yang diberikan pihak manajemen pada klien berupa pengembalian sejumlah uang yang telah disepakati pada awal perjanjian, dan jika keterlambatan lebih dari 1 minggu, maka seluruh biaya yang dibayarkan klien akan dikembalikan. Dalam upaya mempertahankan para pengguna jasa dari PT X, maka perusahaan perlu selalu berupaya menyusun manajemen proyek yang baik. Rumus Selanjutnya, masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut. 1. Bagaimana cara menyusun aktivitas global proyek dalam bentuk work breakdown structure. 2. Bagaimana cara membuat perencanaan atau penjadwalan proyek dengan critical path method dan program evaluasi dan review teknik. Lanjut, Saudara Ardi. berikutnya ada tujuan. Tujuan dari kami membuat paper ini yaitu yang pertama ada mengetahui cara menyusun aktivitas global proyek dalam bentuk work breakdown struktur. Yang kedua, untuk mengetahui membuat perencanaan atau penjadwalan proyek dengan critical path method atau CPM dan program evaluation and review technique atau PERT. Pembahasan identifikasi aktivitas proyek. Dalam melakukan perencanaan manajemen proyek yang baik perlu diawali dengan melakukan identifikasi aktivitas-aktivitas yang dilakukan. Menurut Duncan 1996, ruang lingkup aktivitas-aktivitas yang akan dilakukan dalam suatu proyek dapat digambarkan dalam suatu work breakdown struktur atau WBS. Work breakdown struktur atau WBS merupakan suatu pengelompokan elemen kerja yang ditunjukkan dalam bentuk grafik untuk mengatur dan membagi keseluruhan ruang lingkup suatu proyek kerja. WBS digunakan untuk melakukan breakdown atau memecah tiap proses pekerjaan menjadi lebih detail.
Hal ini dimaksudkan agar proses perencanaan proyek memiliki tingkat keakuratan yang lebih baik. WPS disusun berdasarkan dasar pembelajaran seluruh dokumen proyek yang meliputi kontrak, gambar-gambar, dan spesifikasi. Proyek kemudian diuraikan menjadi bagian-bagian dengan mengikuti pola struktur dan hierarki tertentu menjadi item-item pekerjaan yang cukup terperinci, yaitu disebut WPS. Semakin sering kita melakukan breakdown, maka semakin detail perencanaan yang akan dibuat. Tidak ada pedoman baku sampai sejauh mana WPS harus dilakukan. Tapi yang perlu diingat adalah terlalu sering breakdown dilakukan, maka semakin rumit pembuatan schedule, sehingga waktu dan biaya tambahan yang dikeluarkan semakin besar. Selanjutnya, bisa dilanjutkan. Ya, berikut merupakan rincian dari proyek. Terdapat proyek manajer, asisten manajer, tim proyek 1, tim proyek 2, dan tim proyek 3. Untuk proyek manajer, yaitu menganalisis berbagai kebutuhan dan berpengaruh dalam memetakan rancangan aplikasi melalui deskripsi fitur kebutuhan pada aplikasi, mengkoordinasikan stakeholder. Lalu asisten manajer membantu menghandle kebutuhan manajer dan berpengaruh dalam memetakan rancangan aplikasi melalui analisis yang diperoleh dari berbagai sumber. Lalu tim proyek 1 yaitu desainer UI UX merancang dan membuat elemen visual dalam aplikasi, dan tim proyek 2 front end programming yang berpengaruh dalam memproduksi, modifikasi, dan memelihara website dan aplikasi web user interface serta memimpin jalannya proses pengembangan. Dan tim proyek 3 yaitu back-end programming yang berpengaruh dalam melakukan pengecekan terhadap berbagai program inti dan fitur yang terdapat di balik software. Berikut adalah alokasi SDM untuk aktivitas proyek. Yang pertama yaitu menganalisis berbagai kebutuhan yang diperlukan oleh klien dengan PIC Manager dan Asisten Manager. Yang kedua, memetakan rancangan dan membuat deskripsi tentang proyek yang akan dikerjakan dengan PIC Manager, asisten, dan tim proyek. Yang ketiga, mengalokasikan dan mengkoordinasi stakeholder dengan PIC Manager dan membuat dan merancang ide tentang desain proyek. PIC tim proyek 1 merancang dan menyusun daftar kebutuhan untuk memproduksi, modifikasi, dan pengembangan website. PIC tim proyek 2 dan 3. 6. Merancang dan membuat elemen visual dalam bentuk prototipe sebagai langkah awal. PIC tim proyek 1. Memimpin jalannya proses pengembangan website. PIC tim proyek 2. Memulai pengembangan website sistem proyek. PIC tim proyek 2 dan 3. Memantau kualitas dan uji coba. PIC manager, asisten, dan tim proyek. Pengunggahan website proyek ke server publik. PIC tim proyek 2 dan 3. Penjamin dan penanggung jawab atas program dalam tahap akhir. PIC tim proyek 2 dan 3. Perencanaan aktivitas global. Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa perencanaan adalah suatu bagian yang sangat penting dan juga tidak bisa dipisahkan dari aktivitas manajemen. Perencanaan aktivitas global dilakukan dengan pengalokasian sumber daya manusia, biaya, dan waktu yang dibutuhkan. Seperti pada tabel 1 dapat diketahui pekerja-pekerja yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan tiap aktivitas sehingga memudahkan dalam melakukan monitoring proyek. Ya, bisa dilanjutkan.
Baik, dari presiden diagram tersebut dapat memiliki jalur kritis atau critical path pada alur aktivitas A, B, C, F, G, H, I, J, K, yaitu selama 36 hari. Sedangkan untuk jalur lintasan aktivitas lainnya yaitu A, D, E, F, G, H, I, J, K dilakukan selama 34 hari. Selanjutnya, alur aktivitas yang dilakukan tergambarkan dalam presiden diagram yang tercantum pada gambar 3. Dapat dilihat gambar 3. Presiden diagram dibuat berdasarkan tabel 2 yang menunjukkan urutan. Selanjutnya ada critical path method atau CPM menurut Schroeder. Dalam Dimianti dan Nurjaman, critical path method merupakan metode jalur kritis yang menggunakan jaringan dengan keseimbangan waktu bilinear. Teknik CPM dilakukan dengan menyusun jaringan kerja yang diidentifikasikan ke arah aktivitas dan menggunakan simple time estimates pada tiap aktivitas yang menunjukkan jangka waktu pelaksanaan. Pada critical path method dapat dilakukan penentuan waktu-waktu tercepat dan waktu-waktu terlambat dalam menjalankan aktivitas. Pada tabel 3 dapat menunjukkan jumlah early start atau ES, early finish atau EF, latest start atau LS, latest finish atau LF, dan slack time. Contoh perhitungan waktu slack yang yaitu sebagai berikut. Dapat dilihat saja melalui tabel ini. Baik, selanjutnya untuk program evaluation and review teknik dilanjutkan oleh Saudara Arya. Ya, program evaluation and review teknik atau bisa disebut PER. Selanjutnya untuk menghitung Selanjutnya untuk menghitung rencana waktu pelaksanaan proyek yaitu dari segi teknik evaluasi dan review proyek atau PER. Waktu aktivitas dapat terbagi atas pesimistik atau TP atau most likely TM dan optimistic TO. Pada tabel 4 dapat dilihat jumlah waktu sesuai dengan metode PER. Aktivitas A pesimistiknya 3, most likely-nya 2, optimistiknya 2. Aktivitas B pesimistiknya 4, most likely-nya 3, optimistiknya 2. Aktivitas C pesimistik 1, most likely 1, optimistik 1. D pesimistik 1, most likely 1, optimistik 1. E pesimistiknya 2, most likely 1, optimistik 1. F pesimistik 7, most likely 5, optimistik 3. G pesimistik 4, most likely 3, optimistik 3. H pesimistik 18, most likely 15, optimistik 13. I pesimistiknya 4, most likely-nya 4, optimistiknya 3. J pesimistik 3, most likely-nya 2, optimistik 2. K pesimistik 1, most likely 1, optimistik 1. Selanjutnya ada Gantt chart. Gantt chart atau yang juga sering disebut milestone chart dan project bar chart adalah sebuah jenis grafik batang atau bar chart yang banyak digunakan untuk memonitoring proyek. Grafik ini memiliki guna untuk merencanakan dan menjadwalkan tugas. Estimasi waktu pada setiap aktivitas dapat digambarkan pada gambar di bawah ini. Ya. Itu tadi adalah Gantt chart. Kesimpulan, sekian dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.